Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan memberikan satu hari lagi untuk kita bisa merasakan segala kebaikan-Nya. Hidup ini adalah kesempatan yang indah, tapi juga terbatas dengan waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita siapkan hari ini dengan baik. Kita mulai dengan datang kepadanya, mendengar setiap pesan-pesannya, membangun kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru. Kami datang dengan kerendahan hati menghadap tahta-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, ajar kami, agar kami boleh mengerti setiap pesan-pesan-Mu dan kehendak-Mu pagi hari ini. Berikan kami hikmat dan urapan-Mu, agar kami tidak hanya mengerti, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah setia dan dapat dipercaya. Diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakannya di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dan dapat dipercaya adalah dua unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Tuhan. Bagaimana jika kita bisa disebut sebagai pekerja Tuhan yang baik jika kita tidak setia mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Tanpa kesetiaan, kita akan mudah sekali kecewa dan putus asa saat diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Jadi, sifat yang diinginkan pada seseorang pekerja Tuhan ialah kesetiaannya. Tanpa kesetiaan, mustahil orang bisa dipercaya untuk tugas dalam pelayanan. Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk mengatur apa yang ada di rumahnya. Bahkan segala miliknya berada dalam kekuasaannya. Oleh karena ia terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya. Jika tidak setia, mungkinkah seorang pelayan dapat dipercaya sepenuhnya oleh majikannya? Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan kita dalam mengerjakan perkara-perkara kecil adalah pintu gerbang menuju kepada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan percayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut kecerdasan, kecakapan, kemahiran, popularitas dalam diri para pekerjanya. Apalah artinya semuanya itu jika mereka akhirnya tidak setia dan tidak bisa dipercaya? Yang Tuhan inginkan adalah para pekerja yang setia melakukan kehendak-Nya dan yang tidak goyah tetap pada komitmen mereka. Inilah yang menjadi alasan mengapa Paulus mengutus Timotius untuk melayani orang-orang di Korintus. Meski masih muda, Timotius telah menunjukkan kesetiaannya dan begitu giat dalam melayani Tuhan. Dan karena itulah Paulus mempercayakan pelayanan yang besar kepadanya. Paulus sangat percaya bahwa Timotius tidak akan menyimpang dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Paulus memberikan pesan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tugas seorang pekerja Tuhan adalah menerima firman Tuhan, melakukannya, baru mengajarkannya, agar hidupnya jadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa melalui keteladanan hidup. Setia dan bisa dipercaya adalah sebuah keteladanan yang Yesus ajarkan kepada kita semua murid-muridnya. Dan saatnya kita mengikuti teladan Yesus, menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya dimanapun kita berada. Tidak hanya di gereja,
tetapi di lingkungan kita, di mana Tuhan tempatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang setia dan dapat dipercaya, dimanapun kami berada, baik di gereja, di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun Engkau menempatkan kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Pagi hari ini Tuhan, kami tak lupa memohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga malam hari, kami percaya hidup kami diberkati Tuhan dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.